Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mitra Persada FM, mari kita bersyukur kehadirat Allah, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Mitra Persada, di antara nikmat Allah kepada kita adalah nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu yang ada. Kita buka kitab suci Al-Quran, juz 14 surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'am minal mathani. Kita mempelajari tafsir ayat ini dan seterusnya melalui radio Persada FM. Mudah-mudahan rahmat Allah melimpah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hijr juz 14 ayat 87. Ini menjelaskan tentang rahmat Allah, diantaranya Dia menurunkan kepada kita 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. 7 ayat yang fadilahnya besar sekali. Siapa yang mempunyai niat sesuatu, maka dia dengan membaca Al-Fatihah saja maka diijabahi. Al-Fatihah itu 5 quri'at lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina, lan yakti teman-teman wus paring sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad sab'an ing 7 minal masani saking ayat kang den bulan baleni. Apa namanya, 7 ayat yang diulang-ulang dalam bacaan. Hiya al-Fatihatu rawahu Syaikhani. Jadi yang dimaksud 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surat Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Li'annaha tusanna fi kulli raq'atin, karena surat Al-Fatihah itu di bulan baleni di dalam setiap rakaat sholat. Ada 7. Jadi bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Wal Qur'ana lan ingsun uga maringi ing Al-Qur'an al-azim kang agung. Ini yang berfirman adalah Allah. Allah menyebutkan pertama ada surat yang sangat bagus yang termasuk harus dibaca, terus masuk rukun daripada sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, Allah memberi rahmat yang agung sekali, yaitu memberi kita Al-Quran. Jadi Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung.
Dari segi membawanya saja kita harus menghormati. Jangan ditaruh di saku celana atau di mana gitu ya. Yang bagus dipegang atau taruh di atas, pokoknya jangan di bawah. Kalau celana itu termasuk bagian bawah. Allah mengucapkan atau berfirmannya dengan pakai wa dan terus lam taukid, kemudian tambahin lagi qad, jadi yakti teman-teman, pakai fi'il madhi. Qad yang digandeng dengan fi'il madhi itu kan menunjukkan makna sungguh-sungguh, dan sungguh telah aku berikan kepada Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Maka siapa yang berpegangan kepada ayat-ayat Al-Quran akan selamat, akan berbahagia hidupnya. Banyak kisah orang yang setiap saat membaca Al-Quran, sampai waktu sakit membaca Al-Quran, sampai meninggal dunia membaca Al-Quran. Wah, itu pernah terjadi. Dia tidak hafal Quran, tapi memang bacaannya itu menjadi pakulinan, menjadi kebiasaan. Sampai ketika sakit pun membaca Al-Quran, sampai ratusan kali. Itu ketika meninggal ya nggak tahulah, pokoknya sudah meninggal, dikubur gitu. Nah, beberapa tahun kemudian suaminya meninggal. Waktu meninggal itulah dibuat lubang untuk liang lahat di dekatnya makamnya istri. Nah, begitu sampai bawah, loh kok kainnya masih utuh. Jadi jenazah istrinya masih utuh, padahal dia tidak menghafalkan Al-Quran. Amal apa yang saya lihat orangnya biasa-biasa saja, ya ikut kumpulan, ya orang biasalah, orang bukannya bunyai juga bukan gitu. Tapi dia ada catatan-catatan, dia membaca Al-Quran khatam sekian ratus kali. Jadi setiap khatam itu dicatat. Ya, barangkali karena membaca Al-Quran inilah. Ada lagi kisah orang yang selalu membaca Al-Quran. Sebelum meninggal dia diperlihatkan seperti mimpi gitu, kok tempat kok hijau sekali. Ini ada 2 orang yang saya sudah tahu, dia cerita seperti itu. Dan ya bagus sekali Al-Quran dibaca walaupun tidak tahu maknanya. Nah, hari ini kita mempelajari Al-Quran, kita membaca ayatnya sekaligus memperdalam maksudnya. Ya, maksud Al-Quran sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk. Walaupun di situ ada hukum-hukum, ada kesunahan. Ayat berikutnya itu yang menunjukkan bahwa di antara ujian orang yang pedomannya Al-Quran itu, di antara ujiannya la tamudanna, aja ndawakne temenan sira ainaika ing mata loro sira he Muhammad ilama maring barang matakna kang wis paring seneng sapa ingsun bi kelawan ma azwajan ing pira-pira bojo minhum saking wong-wong kafir. Jadi masih agung Al-Quran, masih mulia Al-Quran dibanding apa? Dibanding kenikmatan yang Allah berikan pada orang kafir berupa para istri. Ya, istri kan sebagai salah satunya sebagai hiasan, sebagai hiburan, sebagai pendamping kan. Makanya kalau istrinya cantik, wah bahagia sekali. Walaupun bahagia itu tidak seluruhnya tercover di dalam istri cantik. Istri cantik entah-entah dulu ya susah. Ya, istri cantik tidak pernah ke rumah, tidak pernah di rumah kalau mau tidur saja. Kadang-kadang kita mendapat kebahagiaan, salah satunya istri kita memasak
istri kita, ketika kita ada pulang di rumah dia ada di rumah dan seterusnya. Nah, itu salah satu kebahagiaan ya. Istri kita sering membaca Al-Quran. Nah, ini salah satu kebahagiaan kita. Wala tahzan lan ojo susah sapa sira alaihim ing atase wong-wong kafir. Yang kedua, jadi yang pertama jangan terganggu hidupmu dengan kecantikan istri-istri orang kafir. Orangnya tidak beriman pada Allah tapi istrinya cantik-cantik. Gak usah tergiur karena kamu telah diberi Al-Quran. Wala tahzan alihim, yang kedua, jangan engkau susah atas mereka. Jangan engkau susah sedih karena ulah orang-orang yang memusuhimu dan orang-orang yang memusuhi agama Allah. Gak usah susah. Ini larangan ini ditujukan pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Kanjeng Nabi saja dikhitopi, diajak bicara yang isinya jangan engkau sedih karena mereka itu. Ini berlaku pada umatnya, pada kita semua ini tidak gampang-gampang tergiur dengan atau malah lebih parah lagi yaitu susah karena kelebihan-kelebihan orang yang tidak beriman. Mereka punya mobil, mereka punya uang, mereka punya rumah yang bagus. Kita tidak usah sedih karena rumah, mobil dan harta mereka tidak akan dibawa mati. Lek wis lara nyusahne wong Mekah, enggak usah sedih. Justru engkau bersedihlah ketika engkau tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Al-Quran, tidak berbuat baik ketika engkau hidup. Nah, ini boleh susah itu. Aku kok Masya Allah gak iso ya kaya wong kae wong. Iri yang seperti itu boleh. Artinya dalam rangka meneladani sifat-sifatnya, perbuatannya yang baik. Yang ketiga, mitra persada wahfid lan nglembrehno sira janahaka ing suwiwi sira lil mukminina kanggo wong-wong mukmin. Yang ketiga, pesan Allah kepada Kanjeng Nabi, hendaklah engkau santun kepada orang beriman. Ini dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ya ketemu sahabat aroh-aroh, bertanya. Orang Arab itu kalau ketemu kan Assalamualaikum, kemudian kaif halik, kaif halak, kaif halak, itu diulang sampai 3 kali. Kaif halak, padahal sudah dijawab, ya baik saya, baik seperti yang kau lihat. Khair kama ra'aita, tapi masih ditanya lagi, kaif halak, nah gitu 3 kali. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya ucap salam, tapi tidak hanya ucapan salam, tetapi juga bertanya tentang keadaannya. Nah, kita di sini ada orang-orang tertentu yang menanyakan kesehatan kita, menanyakan keluarga kita. Nah, ini adalah tambah akrab dan sekaligus menunjukkan sifat santun, sifat kesopanan kita. Enggak ketemu serah salam terus langsung ngongkon. Nah, ini kurang santun. Santunnya ucapkan salam, kemudian basa-basi sebentar dengan menunjukkan kesantunan, kemudian baru minta tolong atau menyuruh dan seterusnya. Mitra persada, jadi Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi dibanding yang lain. Guru saya itu pernah dulu itu dawuh gitu. Oh wis dikai Quran ku yo rasa liyane iki wis sak ngisore kabeh. Itu dia. Kecuali kalau nanti ingin mempelajari ilmu yang di sini tidak ada, wah itu boleh melanjutkan gitu. Jadi beliau itu mengatakan bahwa Al-Quran ini luhur, maka tidak boleh dikotori, tidak boleh disaingi dengan yang bertentangan dengannya dan seterusnya. Nah,
Ini larangan kepada Kanjeng Nabi, ora usah kegiur dengan istri-istri mereka, tidak usah susah atas sikap-sikap mereka, dan bersikap santunlah kepada pengikutmu, yaitu orang-orang beriman. Ditambah lagi, wakul lan ngucapnya sira he Muhammad, ini setuhune utai ingsun, ana hiya ingsun iku an-nadhiru wong kang ngelekake sing wong salah-salah dilekne akibatnya nanti begini al-mubinu kang pertelo. Nah, ini ada satu ayat yang menjelaskan tugas Kanjeng Nabi an-nadhir. Ada lagi, inna arsalnaka linnas wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadhira. Itu di surat Al-Furqan juz 18, juz 19 ya, 19 awal. Kami mengutusmu Muhammad mubasysyira wa nadhira, sebagai orang yang memberi kabar gembira bagi pelaku kebaikan dan memberi peringatan bagi pelaku keburukan. Nah, ini imbang. Kalau di ayat ini an-nadhir ya, Kanjeng Nabi itu pemberi peringatan. Ya, banyak peringatan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Isa, Nabi Musa, itu Nabi Hud, Nabi Soleh, itu selalu mengingatkan kaumnya ya, inni lakum nadhirum mubin gitu ya. Aku menjadi pemberi peringatan kepada kalian. Kama kaya barang angzalna kang wus nurunake sapa ingsun alal muqtasimina. Alal muqtasimin. Ing ngatasé wong-wong Yahudi lan Nasrani. Artinya Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan kepada kaumnya, sebagaimana Allah menurunkan para nabi sebelumnya untuk memberi peringatan kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, ini Allah memberikan penegasan. Kemudian dijelaskan oleh Allah siapa al-muqtasimin itu. Alladzina utai wong akeh ja'alu kang ndadekake sapa alladzin al-Qur'ana ing Qur'an idzina. Idzin itu ajza'a. Apa maksudnya bagian-bagian? Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan Al-Quran sebagai bagian-bagian. Maksudnya haitsu amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Jadi mereka itu beriman terhadap suatu ayat, tetapi ayat yang lain yang kira-kira tidak cocok dengan nafsunya mereka kufuri. Ya, seperti ayat rajam. Orang yang berzina, yang sudah berkeluarga berzina itu kan rajam, dilempari batu sampai mati. Mereka menyembunyikan itu, tidak suka itu. Nah, ini tidak boleh, karena beriman pada Al-Quran itu ya seluruh ayatnya diimani, semua berasal dari Allah. Wakila al-muradu bihim alladzina qatasamu turuqa Makkata yasuddunan nasa 'anil Islam. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-muqtasimin pada ayat ini adalah mereka yang membagi-bagi jalan-jalan di Makkah itu. Artinya mereka ini menghalangi manusia dari masuk Islam, menghalangi. Jadi Arab lebu Islam dikasih provokasi, itu Islam agama baru, itu bertentangan dengan agama nenek moyang kita. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tukang sihir. Nanti kalau kamu kena sihirnya, wah kamu ngikut. Provokasi seperti itu adalah tindakan kebencian, ya, perbuatan kebencian. Apalagi
pencemaran nama baik, dianggap gila. Kanjeng Nabi tidak gila, dikatakan gila. Seperti komentarnya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, dia itu gila hormat. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Itu di surat Al-Mu'minun. Nabi Nuh itu gila hormat. Gila hormat itu mengharapkan penghormatan kalian kepadanya gitu. Padahal para nabi Allah sangat bersih dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Mereka itu hamba Allah, tapi hamba yang taat. Mereka itu karena diperintah oleh Allah, diangkat sebagai rasul, maka mereka wajib menyampaikan. Wa qala ba'duhum fil Qur'an sihrun wa ba'duhum kahanah wa ba'duhum syi'run. Ada juga sebagian dari orang-orang kafir itu mengatakan Al-Qur'an ini sihir, Al-Qur'an ini kahanah, dukun, dan sebagian lagi mengatakan Al-Qur'an ini syair. Pernah kan ada sahabat Nabi yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibaca, ini kok seperti sihir ya. Tapi bukan sihir. Misalnya ya biasanya syair itu kan bersajak ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Jadi gitu. Seperti ya syair bersaja gitu. Tetapi dia bukan syair. Dia lebih tinggi dari syair karena isinya ajaran. Sekarang dibaca, nanti mau dibaca lagi, besok lagi dibaca lagi. Orang akan bertambah pengetahuannya dan tidak akan bosan. Ini walimah itu yang dibaca ya ar-rum itu kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Itu dibaca di walimah sini dapat amplop, dibaca di walimah sana dapat amplop. Orang mendengarkan senang karena bacaannya Al-Qur'an. Beda dengan lagu, beda dengan koran. Dibaca sekali ya, kalau lagu mungkin bisa diulang, tapi ya lama-lama bosan. Nah, koran baca sekali ya, yang kedua sudah nggak begitu tertarik. Tapi Al-Qur'an selalu menarik perhatian. Nah, kembali ke sini, orang-orang Allah mengutus Kanjeng Nabi sebagai an-nadhir, pemberi peringatan, sebagaimana Allah telah mengutus para nabi sebelumnya untuk mengingatkan kaumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fawarabbika mongko demi pangeran sira lanas alanna yakti bakal nakoni temenan hum ing alladzin ajma'ina hiya sekabehane amma saking barang kanu kang ana sapa alladzin iku yakmaluna padha nglakoni sapa alladzin. Demi Allah, demi Tuhanmu Muhammad, aku nanti akan meminta pertanggungjawaban mereka. Ya tidak hanya orang kafir yang dimintai pertanggungjawab, orang yang beriman juga dimintai pertanggungan jawab. Waktunya buat apa dihabiskan. Nah, ini hari ini waktu kita habiskan untuk mempelajari Al-Qur'an. Fasda mongko. Nah, ini masih perintah Allah yang berkaitan dengan ejaan kaumnya, berkaitan dengan sebagai an-nadhir tadi, pemberi peringatan. Fasda mongko terang-terang sira bima kelawan barang tuk maru kang den perintah sapa sira wa a'rid lan mengo sira anil musyrikina saking wong-wong musyrik. Teruslah menyampaikan ajaran Allah, sampaikan Al-Qur'an itu. Enggak usah digubris komentar-komentar yang memusim, karena itu kalau digubris ya enggak selesai-selesai.
Inna setune tai ingsun iku kafaina nyukupi sapa ingsun ka ing sira al mustahziina ing wong-wong kang ngenyek. Nah ini hiburan dari Allah, solusi. Sesungguhnya aku mencukupimu atas ejaan-ejaan. Jadi kamu akan dicukupi, tidak usah kau pedulikan. Itu malah menghambat dakwahmu gitu. Nah, ini sebagai contoh bagi kita penerus-penerus agama Kanjeng Nabi, penyampai-penyampai agama. Ini tidak boleh bosan, tidak boleh gentar dengan ejaan yang tidak suka. Karena Allah akan mencukupi kita. Alladzina yaj'aluna kang dadekake sapa mustahziin ma'allahi sartane Allah ilahan ing pangeran akhara kang liya fasaufa ya'lamuna mongko bakal ngerti sapa alladzin walaqad na'lamu lan yakti teman-teman wis ngerti sapa ingsun annaka ing setuhune sira iku yadhiqu rupek apa sadruka dodo sira bima sebab barang yaquluna kang ngucap sapa alladzin. Aku tahu bahwa hatimu sedih, bingung, rupek karena ucapan-ucapan mereka itu pembohong, penyair, gila. Wah, pokoknya ucapan-ucapan kebencian, ujaran kebencian kalau sekarang hate speech ya, ujaran kebencian. Hati-hati jangan sampai ini disampaikan di media sosial kita. Fasabih mongko. Nah, ini masih perintah Allah berkaitan dengan orang yang menjelek-jelekan. Fasabih mongko nyucekno sira bihamdi rabbika kelawan muji ing pangeran sira wakun lan ana sira iku minas sajidina setengah saking wong-wong kang sujud. Jadi obatnya ada apa? Bertasbih pada Allah, mensucikan Allah dan melaksanakan sholat. Nah, Kanjeng Nabi itu kalau punya kesulitan ambil wudhu kemudian sholat 2 rakaat kemudian berdoa. Kita kalau kesulitan nggak tahu bukan ke tempat sholat tapi kemana begitu. Nah, ini meniru Kanjeng Nabi saja. Wa'bud lan nyembah sira rabbaka ing pangeran sira hatta ya'tiya hingga nekani ka ing sira apa al yaqinu kematian. Sembahlah Allah hingga ajalmu datang. Ini perintah-perintah yang sangat lengkap. Jadi kalau ada orang mengalami kesulitan seburuk apapun tetap menanggapinya dengan keanggapan santun ya. Kalau di Al-Quran istilahnya 6 kaulan ma'rufah, kaulan lainan, kaulan sakila, kaulan sadida dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi, dilakukan oleh Nabi Nuh. Walaupun ucapan kaumnya menuduh begini-begini, tapi tidak terucap sedikit pun dari mereka para nabi ucapan yang tidak santun. Ini menjadi teladan bagi kita. Menanggapi ucapan-ucapan yang tidak sesuai, kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang terpuji, kalimat thayyibah yang mendatangkan pahala. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah memberi rahmat pada kita, memberi panjang umur dan umur yang barokah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.